Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, al-fatihi lima aghlika, al-khatimi lima sabak, nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati guru kita sahibul bait Al-Ustaz Muhammad bin Bapak Haji Harun beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, orang tua kita Al-Walid Al-Ustaz Nazaruddin bin Abu Yaki Haji Abdurrahman Nawi, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Dan terkhusus pula kepada orang tua kita, guru kita, panutan kita, Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Fahmi Ibn Al-Habib Abi Bakar Al-Idrus, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, amin. Wa ibnuhul Habib Syekh Ibn Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Al-Idrus, juga Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimakmurkan semua apa yang dilaksanakan dalam kegiatan agama. Juga para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan terkhusus pula kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan beraneka macam nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Ta'ala tersebut kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim di majlis yang mulia ini dalam rangka talabul ilim atau menuntut ilmu, sekaligus tawakuf sementara kegiatan majlis ta'lim yang rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari waktu ke waktu selalu Allah Ta'ala curahkan keberkahan, dicurahkan segala sesuatunya dalam kebaikan dan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah selalu terkhusus untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, para tabi'in, tabi'it tabi'ahum, dan insyaallah sampai pula kepada seluruh umatnya yang setia, istiqamah, cinta terhadap ajaran, syariat dan sunnahnya hingga yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui, mungkin 1 atau 2 hari ke depan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam satu hadisnya sebagai hadiah khusus terhadap umatnya, terhadap kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bentuk kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Kita wajib bergembira, kita wajib menyambut dengan kegembiraan pada bagian hati kita, sehingga hadiah yang Allah Ta'ala telah tentukan atas kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu kita laksanakan dengan baik. Sering kita mendengar atau bahkan kita membaca di tulisan-tulisan, baik di tembok atau di jalan,
ada satu ungkapan atau ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Bahasa Arab ahlan wa sahlan wa marhaban diartikan selamat datang. Kalau kita rinci secara mendetail, arti ahlan berasal dari kata ahlun. Apa arti ahlun? Keluarga. Sahlan, sahlun, mudah atau gampang. Marhaban, lapang atau tanah lapang yang luas. Kenapa orang Arab mengartikan ahlan wa sahlan wa marhaban dengan arti selamat datang? Ketika ada seseorang yang datang kepada kita, entah saudara, orang lain, kawan dan sebagainya, dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, kita katakan ahlan wa sahlan wa marhaban, yang bermakna secara bebas adalah selamat datang, tapi secara maknawinya kita dituntut untuk menjadikan orang yang datang kepada kita dengan kata ahlan itu sendiri, yakni menganggap orang itu adalah keluarga kita. Setiap keluarga pasti dipermudah, katakan sahlan, dengan lapang hati, marhaban, dengan lapang akal dan pikiran kita ketika kita menyambut kedatangan seseorang yang kita cintai, baik saudara, kawan, kerabat dan sebagainya, terlebih seorang guru, kita katakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkata ahlan wa sahlan wa marhaban terhadap Ramadan. Jadikan Ramadan sebagai tamu yang datang kepada kita layaknya seorang saudara yang seiman, saudara yang memiliki keberkahan, saudara yang bisa menolong kita pada hari kiamat dengan syafaatnya. Dengan kita mempermudah dari kalimat sahlan, mempermudah apa yang dia bawa. Ramadan bawa perintah puasa, Ramadan membawa perintah qiyamul lail, Ramadan membawa perintah tilawatul Quran, sedekah dan sebagainya. Yang itu adalah syariat ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permudah semua itu. Jangan dipersulit, jangan berasa diri kita dibebankan oleh agama kita. Dengan apa? Marhaban, lapangkan hati kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di bulan suci Ramadan sebagai hadiah dan tamu agung yang Allah Ta'ala sudah tentukan berikan atas diri kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perintah puasa hanya bisa dilaksanakan, perintah ibadah di bulan suci Ramadan hanya bisa dilaksanakan oleh mereka-mereka yang dari kata ahlan wa sahlan wa marhaban terbentuk kata iman di hatinya, bukan untuk sembarang manusia. Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, tidak dikatakan, tidak diseru ya ayyuhan nas, tidak, ya ayyuhal Islam, tidak. Akan tetapi Allah Ta'ala tegaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata amanu ay li takhsis, satu bentuk kekhususan. Ya harfun nida, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah hanya orang-orang beriman. Ketika seseorang memanggil kepada orang lain, orangnya tidak ada di hadapan, maka kalimat tersebut tidak dikatakan jumlah mufidah, kalimat yang bisa dimengerti. Setiap huruf nida membutuhkan munada. Allah Ta'ala memanggil ya dengan harfun nida, munadanya adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang jadi pertanyaan kita, apakah kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berpredikat sebagai orang-orang yang beriman? Kembali kepada rukun agama, bahwasannya iman terbentuk karena Islam. Menurut Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Islam itu adalah bentuk ibadah seseorang yang dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu
disempurnakan dengan ilmu syariat ajaran Rasulullah. Islam itu adalah bentuk perbuatan dalam ibadah fi jawarih, pada anggota badan, dengan dasar-dasar ilmu syariat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat badan yang bergerak, puasa pun sama, haji, umrah, zakat. Tapi tidak dikatakan itu adalah sebuah keislaman sehingga orangnya dikatakan muslim kalau semua itu dilaksanakan tanpa ilmu yang menuntunnya. Artinya mardud, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah dasarnya ilmu. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu tuntunan syariat ajaran Rasulullah yang diajarkan oleh guru-guru agama yang sanad keilmuan mereka bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beriktikadkan ahlus sunnah wal jamaah. Dari waktu ke waktu kita melaksanakan keislaman dengan ilmu yang menuntun, maka status kita menjadi muslim, perempuan muslimah. 11 bulan berjalan status itu, tumbuhlah keimanan di hati kita. Al-iman fi batiniha. Iman itu terletak pada bagian dalamnya. Orangnya disebut mukmin. Kalau perempuan mukminah, datang perintah Ramadan dengan perintah puasa, di situ kita termasuk munada yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semua perintah puasa ini bisa dilaksanakan oleh seseorang. Hanya dia mereka yang 11 bulan sebelum Ramadan dia ngaji, dia tuntut ilmu, dia duduk bersama guru-guru agama. Dia duduk dengan guru-guru agama mengambil kemanfaatan ilmu. Dia belajar apa saja yang dapat membatalkan puasa, yang dapat membatalkan pahala puasa. Dia belajar ibadah-ibadah yang berkaitan dalam keseharian. Itulah bentuk keislaman dia. Dia sholat dengan ilmu. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya dituntun oleh ilmu hasil dia belajar. Itulah bentuk keislaman yang menyebabkan dia berstatus sebagai muslim atau muslimah. Datang Ramadan, maka perintah puasa itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orangnya, bukan mereka yang 11 bulan sebelum Ramadan jauh dari majelis ilmu, jauh dari guru, tidak pernah mau menghadiri kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan dia paham dan memahami ajaran agamanya. Semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang betul dia berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, karena hatinya sudah punya rasa dan kecintaan terhadap hadiah yang Allah Ta'ala beri atas dirinya sebagai pengikut ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu-dulu kita kecil sering ayat itu dijadikan plesetan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Betul, karena kata amanu itu ayat takhsis. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selepas Ramadan tahun ini, insya Allah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, maka kita harus nuntut ilmu, kita harus hadir di majelis ilmu, belajar urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Ramadan yang akan datang dengan umur dan usia serta kesehatan yang Allah Ta'ala beri atas diri kita, kita termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ayatnya atau firmannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi tidak bisa sembarang orang itu selepas Ramadan jadi orang yang bertakwa. La'alla harfun nasbin litarajin. La'alla adalah huruf nasab yang mengandung harapan. Allah Ta'ala berharap dengan perintah puasa tersebut, dengan keimanannya, hasil keislaman yang dilaksanakan 11 bulan sebelum Ramadan, si hamba tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya rasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Satu sisi dia punya roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat seorang mukmin hanya dua, khauf war roja. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya menumbuhkan harapan untuk dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada malam hari ini selalu Allah Ta'ala tanamkan kecintaan terhadap ilmu agama, sehingga kita berstatus orang-orang yang beriman, mukmin mukminah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya sambutan dan melaksanakan perintah-perintah di dalam bulan suci Ramadan secara sempurna melalui tuntunan ajaran syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kita diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan guru-guru kita diberikan kesehatan, panjang umur, makmur rezeki, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.